Halo guys, kembali lagi sama saya Yusuf. Ini adalah season kedua ya, kelanjutan dari kemarin. Eh, Gimana sih rasanya jadi penulis indie gitu kan? Oke, kita bahas. Kemarin kan sempat saya bilang bahwa eh, rasanya jadi penulis indie ada rasa sedihnya sama cerita saya yang maling buku di perpus sama naskah pertama saya yang saya sebarluaskan di kota Samarinda yang judulnya Orangutan Silver yang bulunya warnanya silver. Itu kisah persahabatan ya guys, antara orangutan sama manusia gitu, anak remaja. Nah, senangnya di menjadi penulis indie itu, saya sambil ngopi ya guys, ngopi Golda. Ini kopi favorit saya, udah murah, enak rasanya. Oke, kita lanjut. Itu bukan endorse. Em, Bahagianya tuh karena yang kemarin kan saya pernah bilang bahwa kalau satu buku yang kita buat itu terjual itu bahagia banget. Tapi yang lebih bahagia lagi ketika mereka membaca, bukan hanya sekedar membeli. Karena tujuan kita menulis buku kan untuk dibaca gitu kan. Nah, bagaimana mereka bisa menghayati suasana cerita kita, jalan cerita kita, dan magic yang kita masukkan gitu, bumbu-bumbu yang kita masukkan di dalam setiap kalimat gitu, bagaimana yang bisa menarik hati mereka sehingga mereka tuh bertanya-tanya di kepala mereka. Saya sangat suka membuat jebakan di setiap cerita saya. Contohnya Cindy, Ayah bilang hanya langit batasnya, itu banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat pembaca tuh bingung gitu. Dan sengaja juga ada typo-typo yang saya salahkan supaya mereka tergerak. Kalau mereka nggak ada bertanya, berarti mereka nggak membaca gitu. Kalau mereka bertanya, berarti mereka membaca. Nah, ini saya yang saya suka dari pembaca itu. Kadang saya ya sebagai penulis saya merepotkan sebenarnya untuk pembaca. Tapi ya gimana ya, untuk mengetahui mereka membaca atau enggaknya ya seperti itu caranya. Ada yang beli tapi nggak ada nanya-nanya gitu. Nah, artinya kemungkinan 60% mereka tuh nggak baca. Mereka cuman menghargai kita sebagai penulis, atau mereka kepingin pegang buku aja gitu, karena mungkin ada suatu kesukaan tersendiri kalau mereka tuh bisa megang buku yang covernya bagus gitu. Ada yang seperti itu, udah harus membaca buku. Mereka suka mengoleksi buku tapi nggak suka baca. Ada yang seperti itu, ada tipe-tipe orang seperti itu. Kalau kalian nggak percaya, banyak malahan gitu. Eh, Dulu pernah ya pengalaman saya kenapa saya sangat senang banget jadi penulis indie. Karena saya banyak belajar, saya berproses pelan-pelan gitu kan. Bukan hanya sekedar tulisan tapi juga sikap. Hmm, Dulu sikap saya itu nakal, saya anaknya dulu nakal, bandel, susah diatur. Tapi ketika sudah menjadi penulis, saya tuh patuh deadline bahwa saya kan sekolah dari jam 7 sampai jam 2 sore, jam 2 siang gitu kan. Saya kan pulang istirahat sekitar jam setengah 3. Saya setengah jam lah saya istirahat. Terus saya kan punya toko di rumah, saya jualan. Orang tua saya berangkat ke pasar. Orang tua saya itu jualan di pasar dari jam 3 sampai malam. Saya tuh kerjaan saya nulis, ngetik gitu, sambil nonton film. Kalau habis ngetik saya tutup laptop, saya nonton film sebentar sekitar 2 jam. Dulu saya suka banget dengan channelnya HBO sama Fox Movie ya, jadi saya suka nonton nonton di channel itu. Terus saya harus matikan jam segini, kalau maghrib saya harus matikan. Setelah maghrib baru saya nulis sampai jam 9 malam, baru saya nyalakan TV lagi. Nah, orang tua saya kan datang, pulang pulang dari pasar setengah setengah 10 gitu kan. Saya bersih bersih sebentar gitu, bersih bersih rumah, habis itu baru tutup toko setelah mereka pulang gitu. Biasanya seperti itu terus berlanjut, akhirnya sampai kerja di pabrik. Saya ngeluarkan buku Kristalista nggak terjual, tapi pelan pelan ada sih terjualnya. Sejak Kristalisa itu juga saya beranikan diri untuk bekerja sama dengan kios-kios buku kecil. Saya datang sendiri ke kios-kios buku kecil dan toko buku Ajis yang ada di Samarinda, yang paling terkenal yang ada di Jalan Citra. Saya kerja sama sendiri, saya datang ke sana. Nah, itu artinya apa? Artinya kita berkembang dengan sendirinya gitu.
gitu guys. Terus dari sisi marketing kita tuh terasa gitu, kita tuh ngerti pelan-pelan. Karena kan kita berevolusi, kita kan kepikir buku kita tuh tersebar dengan luas gitu kan. Kepuasan batin itu kan datangnya secara perlahan. Setelah kita menyelesaikan naskah kita, setelah kita dapat buku fisik kita, itu kepuasan batin yang senang pokoknya pas buku itu datang. Oh, 100 waktu itu 100 eksemplar ya datang ke rumah, diantar kurir karena kan saya cetaknya di Jawa gitu. Datang kurir terus saya buka, saya sangat senang banget. Terus tapi saya bingung setelah itu buku ini mau saya jual kemana gitu kan. Atau awal saya jadi penulis indie. Nah, senang banget pokoknya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi penulis ya harus siap gagal ya, harus siap belajar lebih keras gitu dari sisi sales diri kamu sendiri, pemasaran maupun iklan-iklan kreatif yang kalian buat. Saya dulu tuh tidak bisa desain grafis ya, jadi saya ambil kursus. Waktu itu saya kerja malamnya, saya kursus Corel sama Adobe. Untuk kenapa seperti itu, karena saya ingin membuat cover saya sendiri, cover buku saya sendiri. Saya nggak kepingin bergantung sama penerbit karena saya orangnya imajinasinya liar gitu. Jadi saya harus membuat cover yang benar-benar dibutuhkan sama pasar. Saya nggak boleh egois sama diri saya sendiri gitu. Sama naskah, saya nggak boleh egois sama naskah, sama diri sendiri. Misalnya saya mau nulis ini, tapi kebutuhan pasar apa gitu. Itu salah satu cara saya untuk menekankan kepada diri saya bahwa saya harus menjadi seorang entrepreneur, bukan hanya sekedar jadi penulis gitu. Kalau mau jadi sekedar penulis bisa, tapi mau menggabungkan dua unsur entrepreneur dan penulis, ini yang harus kita coba pelajari. Entrepreneur tahu nggak? Entrepreneur itu artinya pembisnis yang berjalan dengan secara mandiri gitu. Yang dia punya bisnis itu gitu. Misalnya kalau kalian punya produk kosmetik ya, kalian harus berusaha untuk memasarkan kosmetik itu gitu kan. Nah, jadi susah senangnya itu banyak dan kalian bisa rasakan sendirilah kalau menjadi penulis indie. Nah, buat kalian yang ingin bertanya apapun boleh komen di bawah ini ya, dan jangan lupa subscribe, share, dan like komentar saya. Sampai sini saja, tapi ini bersambung guys, jangan menyangka ini berakhir begitu aja, karena saya akan cerita lagi kembali tentang dunia kepenulisan dan kalian harus selalu update tentang, makanya subscribe ya supaya saya bisa selalu memberikan video-video yang kalian butuhkan gitu. Pokoknya di dunia kepenulisan lah sama dunia novelisan, saya kan novelis gitu. Terima kasih sudah for your watching dan sampai jumpa kembali. Bye.